Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel aku. Semoga kalian enjoy ngeliat video ini ya. Langsung aja ya. Aku bukan seorang motivator ya kawan-kawan. Aku sama seperti kalian, yang waktu mood lagi oke, selalunya enak banget gitu pas lagi ngeliat video motivasi dan juga ceramah-ceramah agama. Tapi kalau pas lagi bad mood, mau dikasih nasihat dari orang tersayang sekalipun, dikasih video motivator atau pendakwah terkenal sekalipun, juga aku udah payah banget tuh. Pernah suatu hari aku marah sama diriku sendiri, marah sama orang-orang di sekelilingku, nangis-nangis nggak jelas meratapi nasibku. Lalu aku memilih untuk menyendiri di kamar dan nggak mau berbicara dengan siapapun. Tapi walaupun aku lagi sedih, aku nggak bisa kalau harus ninggalin sholat. Pas lagi sholat aku berdoa supaya Allah kasih aku ketenangan. Nggak lama setelah itu aku ngeliat buku yang udah lama banget ada di kamarku, tapi aku nggak pernah ngebacanya. Akhirnya aku ambil dan aku baca. Buku itu berjudul How to Stop Worrying and Start Living. Bagaimana menghindari kekhawatiran dan memulaikan kehidupan, karya Dale Carnegie. Padahal waktu itu aku ada di titik dimana aku nggak bisa lagi loh nerima motivasi-motivasi apapun dari siapapun. Awalnya malas ya bacanya, tapi isinya ternyata menarik. Aku jadi bisa tahu penyebab kenapa aku sering bersedih dan bagaimana agar aku dapat mengurangi kesedihanku dan mengembalikan keceriaan hidupku. Salah satu rahasianya aku akan share di sini ya, yaitu hidup dalam jangka waktu yang terbatas. Kita semua tahu hidup ini singkat dan sebentar kan? Tapi kenapa ya kita masih berpikir kita akan panjang umur? Kita masih berpikir kita masih akan hidup di hari esok. Kalau gitu kenapa juga kan ketika memulai suatu hari yang baru kita selalu merasa berat seperti banyak beban yang akan dipikul gitu di hari itu. Ya tentu aja hari-hari kita akan terasa lebih berat ya karena kita memaksa mental kita untuk memikul beban yang melebihi kapasitasnya. Kita memaksa diri kita untuk hidup di 3 masa yang berbeda di waktu yang bersamaan, yaitu masa lalu yang telah tertinggal abadi, masa sekarang yang sedang dijalani, dan masa depan yang terus bergerak maju. Ini yang selalu kita lakukan dalam hidup kita sehingga kita merasa berat setiap kali memulai hari-hari baru. Kebayang nggak berapa banyak baju yang akan kita basuh jika baju kemarin dan baju untuk esok kita basuh bersama dengan baju yang dipakai hari ini? Tentu beban akan 2 kali lipat lebih berat kan? Jika kita terus-menerus melakukannya, kita akan hancur. Rahasia agar hidup lebih ringan dan enjoy adalah menjalani hari ini tanpa dipengaruhi oleh masa lalu dan tanpa dibebani oleh masa depan. Hari kemarin harus ditutup rapat-rapat. Ia adalah peristiwa yang telah terjadi dan takkan terulang kembali. Ibarat air susu yang sudah tumpah jatuh ke tanah. Apakah dengan menangisinya air susu akan kembali lagi ke dalam botol? Kenapa kita nggak coba aja merelakannya lalu mengambil pelajaran darinya? Bagaimana dia boleh jatuh dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya agar dia nggak boleh jatuh lagi? Kemudian memikirkan masa depan dengan segala kekhawatiran tentangnya adalah salah. Masa depan adalah hal yang belum terjadi, bahkan kita nggak tahu apakah ia benar-benar akan terjadi atau enggak akan terjadi sama sekali. Kalau begitu, mengapa kita mau-maunya menegangkan urat, mengurutkan kulit, mempercepat penuaan hanya karena memikirkan dan mengkhawatirkan peristiwa ataupun keadaan yang belum tentu akan terjadi, right? Ketahuilah kawan-kawan, masa depan kita adalah bukan apa yang nun jauh di sana, tetapi apa yang saat ini ada di depan mata kita. Seringkali kita merindui kebun bunga indah yang jauh di seberang lautan, yang jauh dari jangkauan. Padahal ada bunga yang gak kalah indahnya yang saat ini berada di luar jendela rumah kita loh. Bunga itulah sebenarnya masa depan kita. Rumus agar kita mendapat masa depan yang cerah adalah jangan merisaukan masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah penentu masa depan kita. Fokusnya pada hari ini ya, bukan pada masa depan. Jika hari ini kita mampu bertindak lebih baik, bertindak lebih maju dari kemarin, kita akan mendapat masa depan yang cerah, insya Allah. Karena masa depan yang cerah ditentukan oleh bagaimana tindakan kita pada hari ini. Jadi, cobalah mulai hari kamu dengan tips ini ya. Hiduplah dalam jangka waktu yang terbatas. Karena hidup ini sebenarnya memang begitu singkat, ringkas, sebentar aja. Ibarat jam pasir yang selalu bergerak, nggak akan berhenti sebelum pasir itu habis. Manusia diburu oleh waktu. Sebab itu jangan pernah korbankan hidup kita dengan memilih menerpurukkan diri sendiri dengan tidak bisa move on dengan masa lalu dan merasa takut dengan nasib kita di masa depan.
Ini adalah resep hidup agar kita dapat lebih tenang, nggak stres dan nggak panikan. Dan ini adalah kunci agar kita bisa tidur lebih nyenyak, karena beban duniawi lebih ringan, nggak diganggu oleh masa lalu dan nggak di bawah tekanan masa depan. Dan menurut penelitian, orang-orang seperti ini akan awet muda dan memiliki umur yang lebih panjang. Mulai saat ini, ambil pelajaran pada masa lalu, buang kenangannya, kemudian tepikan dulu masa depan, dan fokus pada hari ini aja. Jalani hari ini sebaik mungkin. Ingat, kita ada takdir mu'allaq loh, yaitu takdir yang masih bisa dirubah oleh Allah mengikut ikhtiar dan usaha manusia. Jadi jangan pernah takut pada masa depan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share jika kamu suka video ini dan jika menurut kamu video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku untuk mendapatkan tips-tips yang berguna lainnya untuk kehidupan kita. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum and bye-bye.